Angkatan pertama. Nama angkatan pertama yang Bapak paling ingat siapa, Pak? Sri Dodo Lesmana. Oke, angkatan kedua, Pak? Angkatan 2 Muzar. Angkatan ketiga, Pak? Angkat kerja Sumarni. Angkatan 4, Pak? Angkatan 4 ada Berta. Angkatan 5, Pak? 5 ada si Irfan. Angkatan 6, Pak? Angkatan 6 ada Novriadi. Angkatan 7, Pak? Angkatan 7 ada Bonang. Angkatan 8, Pak? Angkatan 8 ini ada Rosinsko. 9, Pak? Angkatan 9 ada si April. 10, Pak? Angkatan 10 nah mulai dua Ginta. 11, Pak? 11 itu ada si Bagus. 12, Pak? Angkatan 12 itu ada Andri BW. 13, Pak? 13 ada Nafi. 14, Pak? Nah, 14 ini lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya netizen galau? Kali ini balik ada di channel YouTube Aan Muzar. Ya, setelah lama tidak buat konten, kali ini kita buat konten ya. Tidak kaleng-kaleng kita balik ke tempat aku dulu sekolah. Netizen galau itu daerah Simpang Limo, tepatnya di Jalan Mayor Surbi Bustan. Kalau dulu nama jalannya Mekarjaya. Ya, kalau sekarang nama jalannya Mayor Surbi Bustan, masuk di Kecamatan Sukarami ya, Pak? Ya. Oke, jadi tamu kita, bukan tamu, aku yang bertamu ke sini ya. Bertamu ke sekolah aku nih, kampus Sekolah Hijau, ya, ke SMA Plus Negeri 17 Palembang. Ya, bersama saya adalah Pak Erhan Nurdin. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Salim dulu, Pak. Jadi Pak Erhan ini saat ini bisa dibilang bapaknya para alumni. Jadi keren. Iya, Pak Erhan ini dari angkatan awal sampai angkatan sekarang tuh masih ada. Berarti masih muda ya, Pak? Masih muda. Muda. Pak, ya. ngomong cerita, Pak, kan SMA 17 ini kan Pak berdiri tahun 97. Ya, 97. Benar, Pak, ya? Ya. Aku merupakan angkatan kedua, Pak. Jadi tahun 98 ya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak, Bapak dulu pertama sekali ngajar di sini itu mana cerita, Pak? Pertama sekali memang ditugaskan di sini atau gimana? Bisa dikisahkan dulu, Pak. Biar ini mungkin netizen kaget ini nonton biar tahu, Pak. Baik. Terima kasih. Jadi kalau sejarah awal itu sebetulnya saya ditugas ini kebetulan ada formasi di Kota Palembang untuk guru matematika. Jadi saya ikut tes, ikut seleksi. Alhamdulillah lulus dan ditempatkan di SMA 17. Itu. Dulu Bapak lulusan mana, Pak? Saya dulu lulusan Unsri. SPD ya, Pak? SPD. Jadi saya waktu itu lulus tahun 97. Ikut tes, alhamdulillah lulus, SK keluar 98 Februari 98. Jadi Bapak masuk langsung sini bulan Februari itu ya, Pak? Ya, bulan Februari itu. Tapi sekolah ini kan sebenarnya 97 ya, Pak? 97. Jadi pada saat itu baru ada kelas 1. Angkatan 1 waktu itu kan mereka belum naik kelas. Naik kelas kan bulan Juni waktu itu. Oke. Jadi tapi sempat ketemu, memang langsung ketemu yang angkatan pertama ya, Pak? Ketemu angkatan karena pertama. masih bulan Februari. Baru ketemuan bulan Juli, baru ketemu dengan angkatan kami ya, Pak? Angkatan kedua. Angkatan 2 saya ikut sebagai panitia penerimaan siswa baru waktu itu. Jadi tahu persis bagaimana angkatan kamu waktu itu seleksi. Oke, Pak, kalau boleh cerita, Pak, kan pertama sekali kan Bapak jadi guru, profesi diterima sebagai PNS ya, Pak, dan ditempatkan di sekolah yang baru ya, Pak. Ya. Ini kan kita tahu ex-SGO ya, Pak, ya. Juga ex-PGSD, benar ya, Pak? Pada saat itu kan begitu menerima SK, memang dapat informasi bahwa SMA 17 ini bakal diproyeksi menjadi SMA unggulan. Nah, pada saat itu namanya saya baru tamat ya, pengalaman belum banyak, walaupun saya udah mulai mengajar dari tahun 92 waktu itu. Ngajar di mana Bapak dulu, Pak? SMA Jayakusuma. Waktu itu saya masuk swasta sambil kuliah. Sambil nyusun skripsi ya, Pak? Ngajar. Waktu itu saya ngajar semester 3. Oh, semester 3. Baru 1 tahun masuk udah mulai ngajar. Bapak tuh berpengalaman sudah ya, Pak? Ya, kalau untuk sekedar ngajar mungkin iya, tapi untuk di luar dari ngajar mungkin masih minim, seperti membimbing siswa segala macam. Kan namanya tugas guru kan bukan cuma sekedar ngajar kan. Nah, jadi pada saat saya menerima SK ada pertanyaan dalam hati saya, mampu tidak saya, sanggup tidak saya, karena ini akan diproyeksi jadi sekolah unggul, pasti anak-anaknya smart semua kan gitu kan. Jadi tapi karena kita bertekad, walaupun kita tidak banyak pengalaman, tapi kita mau belajar, insya Allah pasti bisa gitu. Jadi begitu saya masuk sini, alhamdulillah ketemu dengan pas sekolah yang memang benar-benar luar biasa menurut saya. Dari bela-bela saya ditempa sehingga saya bisa seperti ini.
Jadi dari masalah disiplin, masalah tanggung jawab. Jadi itu apa namanya, moto itu tertanam bukan hanya untuk siswa, tapi kami guru-guru juga di tempat seperti itu. Seperti itu dari pimpinan Pak, awal. tapi kan per awalnya kan konsep sekolahnya kan beda nih Pak. Kalau sekolah lain mantap kelas. Betul, Pak. Kalau yang kita sekolahnya kan moving class, Pak. Nah, pas awal-awal itu cak mana, Pak? Bapak mungkin agak bingung atau cak mana, Pak? Awalnya memang pertama sekali ngajar di sini. Ya, memang nggak awalnya apa sih konsep moving class gitu kan. Tapi begitu saya mulai tugas ini, saya pelajari konsep, artinya maksud moving class itu kan kelas bergerak. Nah, konsepnya itu begitu saya banyak bertanya pada saat itu kan, ada ya guru-guru senior lah, ya saya anggap senior yang saya anggap guru saya ya, kayak Pak Karwono, Pak Agus itu kan ya, masuk Pak sekolah. Ya saya tanya apa sih konsepnya, rupanya konsep di situ konsep mini lab. Mini lab, konsep mini lab. Jadi artinya di kelas itu adalah ciri khas mata pelajaran. Jadi nanti ada kelas matematika, biologi, semuanya. Jadi nuansanya itu nuansa mata pelajaran. Sehingga kalau mau melakukan misalnya kayak praktek segala macam, itu alat-alatnya sudah ada di ruangan. Kecuali untuk IPA yang memang alatnya memang harus ada di lab, maka baru ke lab. Tapi kalau yang lain itu sifatnya mini lab. Itu konsepnya. Nah, keuntungannya sih sebetulnya keuntungan dari moving class itu keuntungannya karena sifatnya anak bergerak, maka anak itu tidak bosan dalam kelas. Itu jadi begitu dia moving, peredaran darahnya kan bergerak, seger lagi, tidak ngantuk. Masih Pak konsep moving class, Pak? Oh enggak, udah berapa tahun ya kita stop. Itu karena corona apa memang sebelum corona, Pak? Sebelum corona sudah kita off kan. Kenapa, Pak? Permasalahannya karena konsep moving class itu jumlah rombel harus ada minimal 3 sampai 5 kelas off. Itu karena sehingga bisa moving. Tapi kalau misalnya jumlah rombelnya misalnya 30, jumlah kelasnya juga 30, sangat sulit kita melakukan moving. Jadi harus ada kelas off, kelas yang kosong baru bisa jalan. Gitu. Jadi mungkin ada yang alumni yang belum tahu ya Pak. Iya. Bahwa dulu masih merasakan moving class, sekarang nggak lagi ya Pak. Benar. Sejak tahun berapa Pak? Boleh kita pengetahuan buat para alumni yang lagi nonton. Ya, tapi kurang jelas ya 3 atau 4 tahun terakhir itu ya. Tapi sebelum corona ya Pak. Bukan karena pandemi ya Pak? Bukan karena pandemi. Pada saat itu memang kita tidak lagi, tapi itu kita lakukan kalau tidak salah bukan di awal tahun ajaran. Kita stop itu di semester genap, di pertengahan waktu itu. Karena agak sulit di semester genap kan biasanya anak kelas 12 itu kan sudah dicekoki dengan latihan soal, TO segala macam. Yang sulit untuk dilakukan moving. Maka pada saat di semester genap itu maka tidak dilakukan moving pada saat itu. Itu mulainya. Itu salah satu ciri yang saya ingat adalah moving class. Yang lain adalah latdis ya Pak. Latihan disiplin. Mungkin apa Pak perbedaan zaman kami dulu angkatan 1, 2, 3 yang awal-awal yang ditolak oleh TNI itu Pak. Mohon maaf mungkin zaman dulu belum ada medsos-medsosan Pak. Mohon maaf. Ada yang kena sentuhan fisik Pak. Sentuhan fisik lah Pak kira-kira. Itu apakah saat ini itu sistemnya seperti apa Pak? Apakah tetap ada latdis atau mungkin konsepnya yang agak berbeda Pak? Oh ya. Jadi latdis itu sebetulnya memang salah satu ciri khas SMA 17 gitu kan. Yang sekolah lain tidak punya. Malah bisa dikatakan sekarang udah banyak sekolah-sekolah niru. Jadi artinya program kita itu dianggap orang positif sehingga mereka tiru. Ditiru di sekolah lain ya Pak? Ya ada beberapa sekolah yang meniru itu karena dianggap itu bagus. Nah konsep dulu dengan sekarang beda karena mungkin dengan perkembangan zaman ya. Tapi yang saya lihat perbedaannya apa sih? Daya juang anak dulu berbeda loh dengan daya juang anak sekarang. Itu aja berbedanya. Sehingga mereka kayak anak-anak yang zaman dulu itu kita keras tapi bukan kekerasan ya. Kita keras itu mereka paham. Karena tujuannya untuk mereka, untuk mendisiplinkan seseorang itu sulit kalau tidak kita dengan cara keras. Kelihatannya seperti itu. Nah yang saya salut sekarang memang bisa diakui. Hanya TNI dan Polri yang bisa disiplin. Sekarang ini. Untuk disiplin sangat susah untuk kita disiplinkan. Itu hanya pengamatan saya ya. Nah di situ. Jadi apa yang
bagus di TNI dan Polri itu yang kita serap. Kita kenapa munculnya latihan kedisiplinan? Kenapa kita kerjasama dengan TNI untuk melatih adik-adik yang baru masuk gitu kan. Nah, kenapa itu kita buat di kelas 10 supaya begitu mereka selesai latih, mereka sudah bisa mengimbangi kegiatan-kegiatan yang ada di 17. Tapi berarti dari awal berdiri sampai sekarang tuh kurang lebih masih ada ya Pak ladisnya? Masih ada. Cuman kemarin pada saat corona kita vakum. Oh, vakum. Tapi vakum. Ini setelah ini pandemi ini Pak, apakah ada lagi? Insya Allah ada. Karena sekarang kan alhamdulillah corona udah mulai melanda gitu. Kita berharap ya memang udahlah selesai sehingga aktivitas kita kembali bisa ke normal. Masih pendampingnya masih TNI Pak? Masih yang pelatihnya masih TNI karena kita percaya selama ini dengan pihak TNI ya memang kelihatannya hasilnya bagus ya karena mereka punya standar. Sebenarnya kita ke TNI itu kemana Pak? Ke Kodamnya, ke Koremnya, apa kemana biasanya Pak? Kalau kita pelatihnya Pak? Pelatih itu biasanya ya dari dulu kita menggunakan pihak Ajendam Dua Sriwijaya gitu. Tapi kita pernah juga kerjasama dengan Korem, dengan Kodam, dengan pernah juga yang ditunjuk dari Kodam yang di dekat ini nih, Kenten itu apa namanya itu? Kavaleri ya. Kavaleri. Nah, dari Kavaleri kita juga pernah. Dia udah pernah merasakan semua, tapi yang paling banyak kita ke Ajendam. Oke. Pak, yang saya ingin tahu lagi Pak, kan zaman kami dulu awal-awal kan belum ada yang namanya asrama. Nah, sebenarnya semester angkatan berapa coba ada asrama Pak? Oke, asrama ini kalau tidak salah dari tahun 2001 kalau salah. Angkatan 2 itu kelas 3. 2001 saya tamat dong. 2001 mulainya 2001. 2001 tapi pas menjelang ini pokoknya angkatan 3 itu kalau tidak salah kelas 3. Iya benar udah tamat. Iya, saya baru tamat ya Pak. Iya, baru tamat. Sekarang masih enggak Pak boarding school itu Pak? Masih. Cuman waktu pandemi kita off kan. Memang tidak boleh ada kerumunan segala macam kita off. Tapi insya Allah ini akan kita aktifkan lagi. Apa Pak perbedaan kira-kira dari yang sebelum boarding sama dengan sekarang yang boarding itu Pak? Menurut Bapak? Susah kita bilangnya. Apa kebersamaannya gitu Pak? Semakan setidak yang pasti kalau saya belum bisa melihat secara langsung ya karena produk pandemi ini kan rata-rata anak tuh banyak kegiatan yang online. Jadi kita belum lihat bagaimana kebersamaan segala macam. Tapi yang pasti hasil dari asrama itu udah bisa kita berbicara bagaimana dia tujuannya ya, kemandiriannya, dia bisa mengatasi permasalahannya sendiri, dia bisa hidup bersosial dengan kawan-kawannya gitu. Itu yang kita dapat. Nah, kenapa? Karena mungkin kalau sekolah lain ya ada sekolah yang asrama itu diprioritaskan untuk kelas 12, ada yang kelas 3 ya. Tapi sekolah kita memang dari awal kenapa harus kelas 10, kelas 1? Karena konsepnya mereka ini dari berbagai macam keluarga, latar pendidikan, daerah yang berbeda. Nah, sehingga ini yang kita satukan dulu. Begitu mereka sudah terbentuk, maka waktu dia kelas 2 atau kelas 11-nya udah aman dia. Karena cuman kewajibannya cuma 1 tahun kan waktu dia kelas 10 karena keterbatasan asrama yang ada. Pak, Bapak kan ngajar dari awal sampai saat ini ya Pak? 24 tahun ya. Jadi karena ini kan ulang tahun perak ke-25. Kan berarti kira-kira kalau sudah seorang anak itu sudah menikah ya Pak? Layak sudah mempersiapkan ini Pak? Ini aja udah menikah. Tidak, maksud saya seandainya umur seorang anak itu berarti sudah orang yang sudah dewasa. Sudah dewasa lah ya. Jadi umur hemat 17 juga udah mau dewasa. Pak, saya ngomong-ngomong tadi kan Pak, saya aja Pak yang mungkin sering mengajar sedikit lah ya Pak, berbagi pengalaman. Saya aja nggak hafal Pak sama orang yang saya ajar. Malah mereka yang ngajar tiba-tiba saya ketemu di mall, saya lagi jalan ke pasar. Pak, di mana ya? Pak, saya pernah diajar Bapak gitu. Apalagi Bapak yang sudah 20 angkatan ya Pak ya? 20-an angkatan ini. Ini angkatan ke-25. Nah, saya itu inginkan sama Bapak, apakah memang angkatan-angkatan awal itu Bapak ingat semua Pak? Apa yang menjadikan guru itu Pak ingat? Karena nakalnya, karena bodohnya atau karena pintarnya gitu Pak? Enggak.
Ini pribadi Iya, saya ya. siap. Bukan kalau enggak tahu kalau guru-guru yang lainnya. Kalau saya kenapa bisa ingat itu yang pertama dari siswanya. Karena siswa dengan guru welcome. Dekat. Gitu ya, bukan menjauh. Sehingga guru kan dekat jadi hingga apa. Itu yang pertama, latar belakangnya. Kedua, pada saat itu orang tua juga benar-benar menitipkan siswanya ke sekolah, sehingga kami pun kenal dengan orang tuanya. Itu poin yang saya dapat pada saat itu. Yang ketiga, daya juang anaknya berbeda. Yang keempat, yang terakhir apa? Dulu kelasnya masih dikit kan? Iya, benar. Jadi kalau dulu paling 4 kelas ya, Pak? 4 kelas. Kalau 4 Waktu kelas? itu di awal dulu kita nerima cuma 4 kelas. 4 kelas. Kalau sekarang udah sampai berapa? Satu angkatan berapa rombel sudah? 10 rombel. Jadi wajar kelasnya kurang ya, Pak? Benar. Iya, benar. Itu apa namanya, karena kelasnya banyak ya, mungkin apalagi khususnya saya ya, mungkin faktor usia juga untuk mengingat itu memang sulit. Kecuali anak-anak tertentu, misalnya tadi kata Muzar tadi, dari nakalnya itu pasti diingat oleh guru. Atau dari penampilannya, misalnya penampilan botak terus misalnya gitu, itu mudah guru ngingatnya. Atau dia pinternya atau prestasinya itu. Tapi kalau yang biasa-biasa aja ya guru mungkin sulit untuk mengenal. Ini secara pribadi Bapak nih, kita tes sedikit nih, Pak. Ini sudah berapa angkatan, Pak? Yang kelas 1 sekarang angkatan 25. Yang udah barusan tamat itu barusan 23. Oke, kita main ini aja, Pak. Jog aja ya, Pak. Kayak goyang-goyang aja. Angkatan pertama, nama angkatan pertama yang Bapak paling ingat siapa, Pak? Sri Dodo Lesmana. Oke, angkatan kedua, Pak? Angkatan 2 Muzar. Angkatan ketiga, Pak? Angkatan kerja Sumarni. Angkatan 4, Pak? Angkatan 4 ada Berta. Angkatan 5, Pak? 5 ada si Irfan. Angkatan 6, Pak? Angkatan 6 ada Novriadi. Angkatan 7, Pak? Angkatan 7 ada Bonang. Angkatan 8, Pak? Angkatan 8 ini ada Rosinsko. 9, Pak? Angkatan 9 ada si April. 10, Pak? Angkatan 10 mulai luar Ginta. 11, Pak? 11 itu ada si Bagus. 12, Pak? Angkatan 12 itu ada Andri BW. 13, Pak? 13 ada Nafi. 14, Pak? 14 ini lupa, udah mulai. udah mulai lupa. 15, Pak? Udah mulai lupa. Udah lupa, Pak, ya? Udah mulai Karena lupa. yang mungkin yang baru-baru ini sudah ini ya, Pak, sudah banyak kali, Pak, ya? Udah banyak. Tapi paling indah, Pak, saya rasa yang disebut tadi suatu kebanggaan. Diingat sama gurunya, Pak. Ya ini nanti banyak sih sebetulnya, tapi di angkatan sampai 13 yang saya masih ingat, bukan cuma satu-satu dari yang disebut itu kan salah satu. Salah satu ini kan untuk mengingat cepat aja, Pak. Iya. Kita kan mau bentar lagi nih, Pak, umur 25 tahun ya, Pak. Ya. Nah, kita sudah balik ke apa namanya, mau akan ngadain hari ulang tahun ya, Pak. HUT Perak. 25 tahun. Ini mungkin apa sih, Pak, pesan Bapak buat para alumni agar ayo dong kita napak tilas dong. Oke, silakan, Pak. Jadi pesan saya untuk para alumni, karena sampai saat ini kalau saya lihat alumni kita itu sudah sampai angkatan 23. Jadi pesan saya, karena ini HUT Perak yang mungkin tidak kita tidak terulang kembali yang seperti ini momen, maka saya himbau kepada seluruh alumni kalau bisa ikut bergabung bagaimana memeriahkan sekolah kita, karena sekolah ini adalah kebanggaan kita semua, bukan hanya para alumni, kami guru-guru juga bangga terhadap alumni. Jadi dengan keterlibatannya yang bisa hadir, alhamdulillah, yang tidak bisa hadir minimal supportnya, karena ini ajang pertama meriahkan ulang tahun 17, kedua ajang reuni, ketemu sesama kawan, juga ketemu dengan para guru. Kami juga mungkin mau dapat kabar juga dengan alumni-alumni yang lain, sudah ada di mana, bagaimana prestasinya. Karena kebanggaan kami seorang guru itu melihat kalau alumninya berhasil. Apalagi kalau angkatan awal ini sudah banyak berubah ya, Pak. Iya. Kalau saya ini karena sering main ke sini aja kan, Pak. Kalau nggak ada jarang main, terkejut kan. Mungkin alumni yang lain juga mungkin kaget dengan perubahan-perubahan SMA 17. Benar-benar sudah banyak perubahan ya, Pak. Kalau biasa dulu saya, Pak, sering main bola kaki, Pak, di belakang. Pertama sekali datang, wah, sudah jadi masjid. Sudah jadi asrama. Ya, dulu asrama itu kan lapangan. Iya, lapangan sepak bola itu, Pak. Sering main kan, Pak. Walaupun kondisinya miring, Pak. Jadi ya bagi para alumni ya kita
ayo kita ikut dong, partisipasi dong. Ya. Bentar lagi ya Pak, tanggal 17 Juli ya Pak. Tanggal 17. Ada jalan sehat, fun walk, gitu, ada gunung udara ya Pak. Ada, itu kalau tidak salah masing-masing angkatan kan ada PIC-nya. Benar. Jadi nanti mungkin bisa hubungi bertanya, ya Pak. hubungi. Nanti juga ada di PIC-nya. medsos ya Pak. Di medsos ya, insya Ya, Allah bisa ada komen kita. kalau nggak tahu nanti akan dibalas. Kemudian ada juga hari tanggal 19 itu juga ada hari itu Pak ya. Apa tuh kegiatannya? Kalau tanggal 19 insya Allah itu kegiatan puncak ya. Oke. Kegiatan puncak SMA 17 dalam rangka HUT yang ke-25. Maka kita mau meluncing kegiatan-kegiatan yang ada di SMA 17. Salah satunya kewirausahaan, lalu kegiatan yang program baru SMA 7 ada program SKS yang program yang 2 tahun. Wih, kayak orang kuliah dong Pak. Kayak gitu. Sudah itu ada apa namanya? Kita mulai tahun ini tahun ajaran baru ini kita memulai kurikulum baru, kurikulum Merdeka. Itu. Mudah-mudahan acara kita lancar Pak dan Amin. berjalan sesuai dengan rencana Pak. Iya. Ya kita saling berdoa ya Pak, baik itu para alumni yang menjadi panitia dan juga PIC, mohon kita kompak selalu ya Pak. Ya, kabarnya Muzar kan ketua pelaksana. Ya, tolong dukung Kak Muzar ya, para alumni ya. Siap. Karena beliau ini adalah dipercaya dari alumni-alumni yang lain untuk menjadi ketua panitia, tapi yang pasti Kak Muzar tidak mungkin bisa kerja sendiri tanpa didukung oleh yang lain. Jadi mari kita dukung, kita sukseskan. Benar. Itu yang namanya beda pendapat itu biasa ya Pak. Itu biasa. Hanya nama jalan kan ketemu kerikil-kerikil. Tapi kan akhirnya ketemu yang jalan yang mulus juga ya Pak. Benar. Yang pasti saya yakin seluruh alumni akan tetap bagaimana mensukseskan kegiatan ini dan membawa nama besar SMA 17. Benar. Fokusnya adalah menyukseskan giat kita untuk SMA Plus Negeri 17 Palembang. Ya, jangan ada hal-hal lain ya Pak ya. Oke. Itu saja Pak Erhanuddin. Terima kasih banyak atas waktunya tampil di channel kita. Mudah-mudahan nih habis ini kayaknya banyak yang viewernya Pak. Banyak subscribernya makin nambah nih Pak. Dan kapan kami juga bolehlah diundang juga Pak di channel YouTube-nya SMA 17. Insya Allah nanti kita siapkan. Kita undang. Oke, itu saja para netizen Gagal. Terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.